Halo teman-teman semua, welcome back again to this channel ya. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan kabarin lagi ya terkait dunia kripto, dan tentu saja hal-hal yang menarik yang bisa saya share ke kalian akan saya share teman-teman. Dan di video kali ini khusus karena memang ada hal menarik atau ada berita yang lagi hot ya saat ini yang saya rasa penting banget untuk saya bahas. Kita langsung masuk aja ya, tapi sebelumnya mungkin kita update market dulu teman-teman seperti biasa. Di sini kalau kita ngeliat kondisi market saat ini ya, ini tidak terlalu bagus ya, masih cenderung sideways selama 24 jam terakhir ini. Kalau kita ngeliat global crypto market cap tidak ada peningkatan yang cukup signifikan ya, cuma naik di sekitar 0,08%. Ya saya masih katakan ini masih sideways saja ya teman-teman dibandingkan hari kemarin. Dan kalau kita ngeliat di sini untuk volume crypto market secara total ini menurun ya di 55% lebih. Dan kalau kita ngeliat kondisi fear and greed saat ini skornya di 24 teman-teman. Ini skor yang masih sangat buruk ya untuk cryptocurrency karena sebagian besar dari para investor ini masih enggan untuk menginvestasikan dananya di kripto. Dan kalau kita ngelihat harga Bitcoin saat ini ya teman-teman, Bitcoin masih cenderung sideways juga selama satu hari terakhir ini. Hanya ada peningkatan di 0,2% selama satu hari terakhir ini. Harga jualnya di 86 ribuan dolar. Dan kalau kita ngelihat Ethereum di sini ada peningkatan ya selama satu hari terakhir di 2,17%. Tapi untuk tren satu pekannya masih koreksi ya teman-teman di 1,8%. Dan harga jualnya sekarang di 2.100-an dolar untuk Ethereum. Dan kalau kita ngeliat kondisi meme coin saat ini ya, meme coin sepertinya tidak baik-baik saja teman-teman. Selama satu hari terakhir ini ya, meme coin mengalami koreksi yang cukup dalam kalau menurut saya. Seperti kita bisa ngeliat aja ya dari top 5 meme coin di sini seperti Dogecoin koreksi di 3,2%, Shiba Inu di 3,25%, PP di 4,5% lebih, Official Trump di hampir 1%, dan Bong di hampir 2%. Ini merupakan kondisi yang kurang bagus teman-teman. Kinerja dari meme coin memang untuk satu hari terakhir ini, atau lebih tepatnya selama satu pekan terakhir ini ya, ini kondisinya sangat buruk banget teman-teman. Ini masih terdampak tentunya ya dari kondisi ekonomi secara global yang dikarenakan Donald Trump itu beberapa waktu lalu sempat menetapkan tarif impor ya untuk Cina, Meksiko, dan juga Kanada. Kemudian ditambah lagi tarif impor sebesar 25% untuk Uni Eropa. Dan tentu saja ini akan berkepanjangan ya teman-teman efeknya. Tapi jangan khawatir ya teman-teman karena ada berita yang cukup menarik yang akan saya bahas. Dan apa itu beritanya kita akan masuk ke sana ya. Tapi sebelumnya teman-teman di sini saya pengen ngasih tahu dulu ada satu project yang sedang happening saat ini. Ini namanya adalah Zephyrin Coin ya teman-teman. Di sini kalau kita ngelihat ya, mungkin banyak ya dari kita yang udah sering banget kelewatan momen teman-teman ya di dunia kripto. Tapi kalian jangan khawatir karena di sini kalian bisa mendapatkan kesempatan di Zephyrin Coin. Dan kenapa saya bilang begitu? Karena Zephyrin Coin ini sendiri ya ngeklaim bahwa memiliki utilitas yang berguna buat masyarakat luas. Dan Zephyrin ini merupakan koin yang revolusioner. Dan ingat ya teman-teman, Zephyrin Coin ini bukan meme coin. Dan kalau saya pribadi ya teman-teman, setelah saya kulik infonya untuk Zephyrin sendiri ini ya, ini bakal ngadain konferensi pers di Berlin ya teman-teman sebagai bentuk marketing secara besar-besaran. Dan juga untuk Zephyrin ini optimis ya kedepannya akan banyak orang di Tokyo yang akan membahas dan melihat Zephyrin Coin ini sebagai pembayaran digital yang hebat. Dan gak hanya itu ya teman-teman, kalau saya ngeliat dari Twitternya juga di sini, nanti itu kalian bisa membeli Tesla ya hanya dengan menggunakan Zephyrin dan juga Dogecoin. Karena di Q3 tahun ini akan ada big announcement dari Elon Musk teman-teman tentang project Zephyrin ini. Dan kalau kita ngeliat di websitenya sendiri di sini, ini kalian bisa ngeliat ya, ini statement yang bagus menurut saya. Masa depan kripto itu tidak terletak pada seberapa banyak yang kalian hold atau yang kalian punya, tetapi seberapa berguna koin tersebut di mata publik dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran digital seperti Solana, BNB, Ethereum, dan juga Bitcoin. Nah kalau ngelihat dari ini ya teman-teman, Solana, BNB, Ethereum, dan juga Bitcoin ini merupakan koin-koin yang memiliki utilitas yang sangat tinggi atau bisa digunakan untuk pembayaran berbagai macam hal. Dan Zephyrin sendiri ini salah satu terobosannya, dia nanti akan bisa digunakan sebagai alat pembayaran untuk membeli Tesla atau membeli produk dari Tesla. Jadi saya rasa ini worth it banget ya untuk kalian lirik teman-teman. Dan untuk info lebih lanjut di sini kalian bisa ngelihat ya, Zephyrin ini hadir untuk membuat meme dan alt season sangat terguncang dan hebat lagi. Meluncurkan steel tanpa ada private sale, tanpa pajak, tanpa burning LP dan cancel kontrak. Dan juga Zephyrin ini adalah koin untuk rakyat selamanya, didorong oleh kekuatan meme-tik murni. Biarkan Zephyrin menunjukkan jalan. Nah itu klaimnya ya teman-teman dari Zephyrin sendiri. Dan kalau kita ngeliat di sini tidak ada roadmap, tidak ada hal yang palsu, tidak ada kebohongan, semua akan berjalan dengan sendirinya tanpa didasarkan pada kebohongan. Dan semuanya akan berkembang berdasarkan kekuatan meme-tik. Jadi ini bisa dibilang ya akan berkembang berdasarkan kekuatan komunitas. Kalau kita ngeliat dari projectnya di sini kalian bisa lihat ya untuk Zephyrin toolsnya teman-teman, ada Zepcase, ada Zep Protector, ada Zep Labs yang membangun akademi industri kripto yang lebih transparan dan mudah dipahami.
Kemudian di sini ada Zep Atlantic juga yang membangun Zepchain yang menyempurnakan ekosistem Solana, Ethereum, BNB dan juga zkSync ya. Dan di sini ada Zep Smoke yang membangun hubungan dalam industri film dengan ekosistem yang luas di dalamnya. Dan ada Zep Binance ya teman-teman 5.0. Di sini membangun kemitraan strategis di masa depan dengan ekosistem BNB di dalam dan menggunakan Zepcase dan Zep Protector. Kemudian ada Zep Burn juga di sini dirancang untuk membakar 2 miliar token Zep ya di dalamnya secara otomatis setiap bulannya. Nah, jadi akan ada burning otomatis juga ya teman-teman. Kemudian ada Zep Era, yaitu Zep membentuk ekosistem yang lebih luas dan mewujudkan era di mana seperti era Ethereum dan BNB dan ekosistem Zep Solana akan dirancang untuk membentuk ketahanan 5.0 untuk mengalahkan semua pesaing dalam hal kecepatan dan biaya transaksi. Dan di sini juga ya, Zep tidak pernah membagikan airdrop dan penjualan secara pribadi atau private sale. Zeprin hadir dengan pre-sale melalui pihak ketiga. Nah, jadi itu ingat ya teman-teman, tidak ada airdrop dari sini, jadi tidak ada kepalsuan, tidak ada kebohongan. Dan untuk partnernya teman-teman, kalian bisa ngeliat di sini ada Binance Magazine, ada CoinMarketCap, ada BNB dan juga ada Zeprin sendiri. Dan di sini ya teman-teman, saya mau infokan ke kalian semua ya, untuk Zeprin ini akan memasuki masa pre-sale-nya teman-teman. Jadi kalian jangan sampai kelewatan momennya. Dan kalau kita ngeliat di Twitternya ya teman-teman, di sini ada info yang sudah dibagikan oleh Zeprin Coin sendiri. Di sini kalian bisa ngeliat untuk pre-sale-nya ya, ini akan dibuka atau akan live pada tanggal 10 Maret ya teman-teman, dan akan berakhir pada tanggal 12 Maret. Jadi ini cuma 2 hari teman-teman pre-sale-nya. Jadi jangan sampai kalian kelewatan momennya lagi ya. Dan untuk pre-sale-nya sendiri ini akan live di Gamepad ya teman-teman. Kalau kita ngelihat di Gamepad-nya sendiri di sini, ini pre-sale-nya tinggal 1 hari lagi ya untuk dibuka. Jadi akan dibuka pada tanggal 10 besok. Dan di sini mungkin kalau kita ngelihat ya dari projectnya sendiri teman-teman, kalian bisa ngebaca sendiri info terkait project ini. Di sini bukan meme coin teman-teman, dan akan ada game ya untuk developmentnya sendiri, yaitu game tentunya play to earn basisnya. Dan juga nanti yang menarik di sini kalian bisa ngelihat ya, ini untuk di listing nanti potensinya bisa 2-3 kali. Dan untuk kedepannya setelah first listing itu potensinya bahkan bisa sampai 100 kali teman-teman. Jadi saya rasa ini menarik banget ya untuk kalian lirik. Dan kemudian di sini saya mau sharing sedikit ya bagaimana caranya kalian untuk bisa ikutan atau join di pre-sale-nya teman-teman. Yang pertama di sini kalian tinggal klik link aja yang ada di kolom deskripsi. Nanti kalian akan masuk ke Gamepad-nya ini teman-teman. Kemudian di sini kalian tinggal connect wallet aja seperti ini ya. Kalian bisa memilih dompet sesuka kalian, apapun yang kalian punya bisa connect di sini ya teman-teman. Dan kemudian di sini saya connect menggunakan MetaMask misalnya. Di sini tinggal next aja ya teman-teman. Nah, setelah terkonek seperti ini nanti kalian bisa langsung ikutan pre-sale-nya ya teman-teman, bisa langsung membeli. Dan tentunya pada saat nanti dibuka ya, ini masih tinggal 1 hari lagi jadi belum dibuka, jadi belum bisa saya melakukan pembelian teman-teman. Dan untuk pre-sale-nya ini ya teman-teman, untuk minimum buy-nya atau untuk minimum pembeliannya kalian bisa membeli paling tidak ya, paling sedikit yaitu 0,1 BNB. Dan untuk maksimalnya bisa sampai 2,5 BNB teman-teman. Tapi jangan khawatir, ini menurut infonya ya, ini akan bisa lebih dari 2,5 BNB teman-teman. Dan juga di sini teman-teman, misalnya kalian setelah mengikuti pre-sale-nya, nanti untuk pengklaimannya sendiri kalian bisa ngeklaim pada saat nanti pre-sale-nya ditutup ya. Jadi selama 2 hari itu ya, setelah ditutup baru kalian bisa mendapatkan Zeprin Coin-nya. Dan buat kalian semua ya yang pengen mengetahui update-update-nya, kalian bisa langsung aja follow akun X-nya teman-teman. Namanya adalah Zeprin Coin. Di sini kalian tinggal langsung follow aja teman-teman. Dan di sini baru ada 800 followers ya teman-teman. Jadi ini baru banget, dan ini saya rasa ini akan hype banget ya teman-teman, apalagi pada saat dibuka pre-sale-nya besok. Dan di sini juga ya kalian bisa langsung aja follow Telegram grupnya teman-teman. Namanya adalah Zepcoin New Era. Di sini nanti kalian akan mendapatkan info-info terupdate terkait Zeprin Coin. Kira-kira seperti itu aja teman-teman terkait Zeprin Coin. Kita langsung lanjut lagi ya ke beritanya. Seperti tadi yang mau saya bilang, di sini ada berita menarik dan masih hot banget yang pengen saya share ke kalian. Di sini yang pertama teman-teman, di sini sudah sah ya, Donald Trump sudah tanda tangan perintah buat cadangan strategis Bitcoin. Ini secara tegas menunjukkan dukungan Washington pada mata uang yang pernah dijauhi sebagai alat cuci uang itu. Dan kalau kita ngelihat teman-teman apa aja efeknya dari sini, dan setelah dari sini tentu saja para analis langsung memprediksikan ya bagaimana kondisi Bitcoin ke depannya. Di sini kalau kita ngelihat ada seorang penasihat keuangan ya teman-teman, namanya Max Keiser, pasti kalian semua sudah tahu. Dia juga ini salah seorang penasihat keuangan ya untuk Presiden El Salvador teman-teman, Nayib Bukele. Dan di sini untuk Max Keiser sendiri ini memprediksikan lonjakan Bitcoin hingga $120.000 sebelum akhir bulan ini.
Dan ini mencuat setelah Donald Trump kemarin resmi ya menandatangani perintah eksekutif pada tanggal 7 Maret kemarin teman-teman, yang menetapkan cadangan Bitcoin strategis. Dan juga di sini sesuai perintah tersebut, cadangan tersebut akan terdiri dari aset Bitcoin yang disita dalam kasus pidana dan perdata yang akan disimpan tanpa batas waktu dan dilarang untuk dijual. Dan selain itu juga diskusi sedang berlangsung untuk mentransfer Bitcoin yang dimiliki oleh berbagai lembaga federal ke cadangan nasional baru ini. Trump juga di sini mengamanatkan ya pembuatan berangkas terpisah untuk aset digital yang disita yang tidak terkait dalam Bitcoin. Aset ini hanya akan dicairkan dalam keadaan luar biasa sebagaimana ditentukan oleh Departemen Keuangan. Dan setelah penandatanganan Donald Trump tersebut, di sini langsung Max Keiser membuat prediksi ya teman-teman. Dia memprediksi bahwa Bitcoin ini akan melampaui $100.000 dalam beberapa jam ke depan dan $120.000 di bulan ini. Dan tidak hanya itu ya, di tempat lain juga CEO Swan Bitcoin ya, Corey Clipston, memberikan perspektif yang lebih terukur dengan menyatakan bahwa Bitcoin memiliki peluang 50% untuk melampaui titik ATH-nya di $109.000 pada bulan Juni. Ia menekankan ya bahwa para trader perlu waktu untuk mencerna faktor-faktor ekonomi makro seperti tarif yang diusulkan Trump, kemudian ketegangan perdagangan dan juga risiko inflasi. Dan juga untuk trading Bitcoin di bawah $100.000 terasa lebih seperti jeda daripada akhir dari bull run. Jadi menurut Clipston ini cuma waktu jeda aja teman-teman, jadi ada waktu break untuk dia mencuat lebih tinggi lagi. Dan juga selanjutnya ya teman-teman, di sini ada analis juga dari CryptoQuant namanya Jamartun. Di sini dia menyoroti potensi dampak bullish jangka panjang dari Amerika Serikat yang memegang Bitcoin sebagai aset cadangan. Jika Amerika terus menindaklanjutinya, ini bisa menjadi perkembangan bullish yang besar bagi Bitcoin. Ini kata dari Jamartun tadi ya teman-teman. Dan saat ini ya pemerintah Amerika ini memegang sekitar 188.898 Bitcoin dan kurang lebih nilainya sekitar $18,14 miliar. Dan mengamankan aset ini sebagai bagian dari cadangan strategis dapat secara signifikan mengurangi tekanan jual di masa mendatang. Nah jadi itu ya teman-teman, ini merupakan berita yang sangat bagus banget kalau menurut saya, karena dengan adanya pemanfaatan Bitcoin ya sebagai cadangan keuangan suatu negara, ini tentu saja akan berdampak positif dan saya rasa ini Bitcoin akan bull run setelah ini teman-teman. Dan selalu ya kita berharap yang terbaik, mudah-mudahan ini bisa berdampak sangat positif terhadap cryptocurrency teman-teman. Setelah kita ngeliat tadi bahwa kondisinya cukup buruk saat ini ya, dan setelah berita positif ini semoga aja ya dalam beberapa waktu ke depan ini Bitcoin bisa langsung melonjak naik dan tentunya bisa berpengaruh juga terhadap seluruh ekosistem cryptocurrency, yang mana nanti aset-aset yang lain juga akan ikutan naik. Mungkin kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Dan anyway teman-teman, saya mau disclaimer untuk kalian semua. Di channel ini saya tidak mengajak untuk kalian berinvestasi ataupun membeli ya. Yang saya lakukan di sini hanya menyampaikan informasi dan juga edukasi. Jadi buat kalian semua yang paling terpenting adalah do your own research atau lakukan riset mandiri agar keputusan kalian untuk berinvestasi tidak berujung di penyesalan. Mungkin seperti itu aja teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Akhir kata sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.